Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji chi-square. Nah, uji chi-square atau X2 itu adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kategori, baik itu nominal atau ordinal. Nah, uji chi-square ini tidak digunakan untuk menganalisis data angka, melainkan untuk data berupa kategori seperti laki-laki atau perempuan, lulus atau tidak lulus, setuju atau tidak setuju, dan juga baik, cukup, ataupun kurang. Nah, tujuan uji chi-square sendiri digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel kategori, kemudian menguji perbedaan antara data observasi dan data harapan, serta membuktikan hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square itu ada dua. Yang pertama berdasarkan nilai signifikansi, yaitu yang A, jika nilai ASYMP signifikansi itu kurang dari 0,05, maka HA itu diterima. Sedangkan jika nilai ASYMP-nya signifikansi lebih dari 0,05, maka HO-nya yang diterima. Nah, yang kedua, berdasarkan nilai hitung chi-square dan tabel. Jika nilai chi-square hitung itu lebih dari nilai hitung tabel, maka HA-nya diterima. Nah, sedangkan jika nilai hitung chi-square-nya kurang dari nilai hitung tabel, maka HO-nya diterima. Nah, aturan HA dan HO itu adalah jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak. HO ditolak itu artinya ada hubungan atau perbedaan yang signifikan dalam dua variabel kategori. Sedangkan jika signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka HO-nya yang diterima. HO-nya diterima itu maksudnya tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikansi antara dua variabel kategori yang diuji. Kemudian kita lanjut kepada SPSS untuk menguji chi-square-nya. Seperti biasa kita membuka dulu variabel view-nya. Nah, di name ini kita tuliskan sebelum kita menuliskan data-data di SPSS, kita harus menyiapkan dulu data di Excel yang berupa kategori ya. Di sini saya sudah menyiapkan yaitu jenis kelamin dan juga status belajar. Nah, jenis kelamin ini kan termasuk data kategorikal. Nah, setelah itu kita buka SPSS, di name ini kita tuliskan JK, yang mana dia itu sebagai jenis kelamin, dan kemudian di bagian bawah kita tuliskan status. Nah, kemudian di labelnya kita tuliskan jenis kelamin. Di bagian bawahnya kita tuliskan status belajar. Nah, kemudian di sini ada values atau nilai, kita pilih. Nah, untuk values yang pertama itu kan dari jenis kelamin. Itu saya menggunakan kode angka 1 sebagai laki-laki. Kemudian kita bisa tambahkan atau add di sini. Nah, akan muncul di sini. Kemudian saya menggunakan angka 2, kode angka 2 untuk perempuan. Kemudian kita tambahkan lagi. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu untuk statusnya kan juga ada kategorinya juga. Nah, saya menggunakan angka 1 untuk kategori rajin. Kemudian saya tambahkan, dan angka 2 untuk kategori tidak rajin. Saya tambahkan. Nah, kemudian di OK. Setelah data-data di variable view ini selesai, kita beralih ke data view. Nah, di sini kan sudah muncul JK, jenis kelamin, dan juga status. Di nama ini kita bisa menggunakan kode dari jenis kelamin yang sudah diinput di dalam Microsoft Excel. Nah, ini saya menggunakan 30
partisipan atau N. Kemudian kita copy semuanya, kita masukkan ke dalam kode JK. Nah, kemudian ke statusnya juga ulangi hal yang sama, tapi pada kode status. Di sini kan ada kode jenis kelamin dan juga kode status belajar. Nah, yang status kita menggunakan kode status juga. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian baru kita analis. Kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik ke cross tab. Pilih menu cross tab di situ. Klik. Nah, kemudian rows ini jenis kelamin kita klik bagian rows. Sedangkan status belajar kita klik bagian kolom. Kemudian di sini kan ada beberapa menu. Kita pilih yang statistik. Nah, centang yang bagian chi-square. Kemudian continue. Bisa diklik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya akan muncul. Output dari chi-square itu akan muncul. Nah, di sini ada case processing summary, jenis kelamin dan status belajar cross tabulation, ada chi-square. Kita langsung saja menilai atau menginterpretasikan hasil dari chi-square test itu. Nah, di chi-square test ini kan tertulis percent chi-square, continuity correction, likelihood ratio, Fisher, linear bilinear, dan end of valid guesses. Nah, di sini saya akan melihat dari percent chi-square-nya. Nah, di sini kan value-nya ada 1200. Kemudian ada DF atau derajat bebas itu ada nilainya adalah 1. Kemudian dari ASYMP signifikansinya kita mendapatkan nilai 0,273. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa p-value-nya kan 0,273 ini. Ini lebih besar dari 0,05 tadi berdasarkan dasar pengambilan keputusan itu. Jika p-value atau ASYMP-nya itu lebih dari 0,5, maka HO-nya itu diterima. Jadi artinya tidak signifikan. Maksudnya tidak ada hubungan yang berarti antara dua variabel kategori yang diuji, yaitu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan juga status belajar yang diuji.